Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kami atau saya mewakili Markas Al-Firdaus Center yang ada di Kairo. Alhamdulillah kita sudah berjalan kegiatan ini semenjak 2016. Tetapi sebelum itu kita memang membuka Markas Center ini kepada para mahasiswa khususnya yang ada di sini, membantu pemahaman mereka dalam memahami agama Islam. Di sini kami Markas Al-Firdaus Center mengadakan kegiatan tiap tahunnya, dan alhamdulillah kita setiap tahun dan setiap 4 kali dalam setahun ada yaitu program khusus yang mendatangkan murid-murid atau santri-santri dari Indonesia yang bertujuan untuk memperdalam agama mereka. Juga makanya kegiatan ini kita namakan Study Tour to Egypt, Talaki Al-Quran Bersanad, kajian bahasa Arab intensif, dan napak tilas sejarah peradaban Islam di Mesir. Ide study tour ini muncul karena memang keprihatinan kami ketika melihat ya sekolah-sekolah, bahkan mungkin sekolah-sekolah Islam yang melakukan study tour ke beberapa negara ataupun negara Eropa misalnya. Dan saya tanyakan ketika hasilnya gimana, rata-rata memang study tour ini intinya jalan-jalan saja. Jadi tidak ada nilai-nilai, khususnya nilai keislaman yang didapatkan ketika dalam perjalanan study tour. Banyak negara yang memang dijadikan destinasi study tour oleh kami Al-Firdaus Center. Ada Mesir, Maroko, ada Turki, dan negara Arab lainnya. Tapi ternyata yang menjadi magnet para peserta adalah Mesir. Pernah ada satu sekolah, di situ dimunculkan beberapa negara, ada Mesir, Turki, kemudian negara Eropa lainnya. Ketika ambil suara terbanyak, orang tua, anak-anak, kemudian sekolah, suaranya hampir 95% mengerucut ke Mesir. Ketika saya tanyakan kenapa Mesir ini menjadi magnet untuk study tour bagi mereka, setidaknya setelah saya dapatkan informasi dari mereka, dan itulah mungkin agenda yang biasa kita adakan di Mesir ini, yang membuat orang-orang itu tertarik untuk datang ke Mesir, khususnya orang tua ingin mempergikan anaknya ke Mesir dalam study tour yang kami adakan. Alasannya ada 3. Yang pertama, Mesir ini kaya dengan peradaban. Jadi di Mesir ini ada peradaban Fir'aun, ada peradaban Romawi, Yunani, peradaban Islam tentunya juga ada di Mesir. Sehingga anak-anak yang datang ke Mesir ini mengenal peradaban-peradaban dunia, bukan Islam saja. Selain itu, guide kami yang biasa ikut bersama teman-teman anak-anak atau siapa saja yang ke Mesir ini, guide-nya adalah orang-orang yang memang kompeten dalam bidang sejarah, sehingga ketika dalam pelajaran perjalanan juga mereka senantiasa diingatkan antara fakta dengan Al-Quran. Jadi ketika kita jalan ke Sinai misalnya, anak-anak ini senantiasa ditanya apa hubungannya ini sumur Musa misalkan dengan Al-Quran yang biasa kalian baca. Nanti anak cerita, oh dalam Al-Quran seperti ini, realitanya seperti ini. Gunung Musa di Al-Quran seperti apa, realitanya seperti ini, di Al-Quran seperti ini, dan ternyata cocok. Jadi anak-anak ini terasa bahwa Al-Quran ini hidup dalam diri mereka, dalam adat mereka lihat langsung di lapangan. Yang kedua yang menjadi magnet study tour ke Mesir ini adalah tahsin Al-Quran. Tahsin Al-Quran saya pikir di mana saja ada ya, dan saya sudah melihat beberapa negara seperti Turki, Maroko juga ada di sana, ataupun Saudi Arabia. Tapi ternyata Mesir ini menjadi magnet. Kenapa? Karena memang ada pepatah yang mengatakan unzil Al-Quran bi Makkah wa quri'a bi Misr wa kutiba fi Turkiya. Al-Quran ini turunnya memang di Mekah, tapi dibacanya di Mesir, dituliskan di Turki. Ucapan ini muncul bukan dari orang Mesir sebetulnya, lebih banyaknya diucapkan oleh orang-orang Turki. Kenapa demikian? Karena saya melihat orang-orang Mesir ini untuk makharijul huruf dan sifatul huruf dalam pelafalannya, orang-orang Mesir ini saya sampaikan mungkin sempurna. Bahkan standar dunia dalam tahsin Al-Quran ya, tajwid makharijul huruf ini yang sering digunakan di dunia Islam, apalagi Indonesia, itu adalah Syekh Husori, dan itu dari Mesir. Bahkan saya pergi ke negara Arab lain, ternyata guru besar Al-Qurannya dari Mesir juga. Yang ketiga yang menjadi magnet adalah bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini Mesir luar biasa, dan teman-teman yang dari Indonesia, dari Al-Irsyad, dari Madinah Islamic School, dari KBS, dari Asyahid, dan dari dulu sempat ada Taki Malik juga ikut ke sini. Itu mereka belajaran di Nil Center. Nil Center ini lembaga bahasa Arab yang mana terakreditasi di Kementerian Pendidikan Mesir, dan ini sangat bagus sekali. Lembaganya sudah sangat bagus pengajarannya, dan orang Mesir ini terkenal di dunia Arab ini orang-orang yang ketika bicara itu fasih bahasa Arabnya. Saya pernah datang ke, mohon maaf,
Universitas Madinah. Misalkan saya tanya siapa guru besar bahasa Arab di sini, teman saya bilang orang Mesir. Kenapa demikian? Karena memang lahjah, ya, pelafalan orang Mesir ketika bicara bahasa Arab itu lebih lantang dan lebih jelas. Yang keempat, yang lebih menarik dalam agenda study tour yang biasa kami adakan adalah di sini ada tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran ini selain dengan syekh-syekh Mesir yang memang kompeten, ya, dan juga tahsisnya juga orang Mesir, tahfiz ini juga didampingi oleh para musyrif, para pendamping dari teman-teman ustadz-ustadz yang sedang S2, S3 di Al-Azhar. Mereka lah yang mendampingi tahfiz anak-anak. Ya alhamdulillah dalam waktu yang singkat, misalkan seperti Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School, dalam waktu yang singkat 3 bulan anak-anak sudah menyelesaikan 30 juz. Ada sekitar 69 santri dari total 103 santri yang menghatamkan Al-Quran 30 juz selama 3 bulan di Mesir. Ini sebuah prestasi yang sangat luar biasa dari program yang kami adakan ini. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan besar kami kepada para santri dan santriwati ABS, semoga para santri dan santriwati dapat mengambil banyak manfaat, dapat mengambil banyak ilmu yang diserap selama di Mesir ini, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat baik bagi dirinya, bagi masyarakat, bagi keluarga, tentunya bagi Nusantara. Dan juga membahagiakan atau menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, khususnya pesantren dan masyarakat umumnya. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali sesuatu dengan yang baik itu lebih baik daripada mengawali sesuatu. Ingat ketika hamba yang salah olahraga, cita-cita kita tinggi, kita itu akhirat. Jadi jangan mengawali seperti itu. Kalau keliling mana siapa barang pusat dasar silahkan. Opernya diberesin di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini bernama Daurah Tahfidzul Quran wal Lughah Arabiyyah fi Misr, atau yang sering kita kenal dengan istilah overseas program atau program overseas. Dan program ini adalah program wajib yang memang wajib diikuti oleh seluruh siswa-siswi Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School di tahun pertamanya. Anak bisa berubah kalau
hati dan pola pikir dia dalam memandang dunia itu berubah. Nah itu yang minta kita terus sama mereka gitu. Tujuan utama dari program ini yaitu menginstal antivirus, yaitu Al-Quran, yang tujuan akhirnya adalah mencetak generasi Qurani menjadi keluarganya Allah di muka bumi ini. Dan untuk tema besar angkatan 4 ini, atau kita sebut angkatan 2G, adalah pergi sejenak untuk kembali, tak lagi menjadi korban. Korbannya apa? Anak-anak kami tahu mereka sudah menjadi korban dalam bidang apa. Pergi sejenaknya kemana? Ya ke Mesir. Jadi pas awal datang ke Mesir tuh rasanya udah beda aja. Dilihat dari orangnya beda, hawanya beda, pemandangannya beda. Nah, contoh dari pemandangan yang beda itu dari gedungnya. Kalau di Indonesia kan bangunan itu ada bermacam-macam bentuknya, warnanya juga macam-macam. Nah, kalau di Mesir itu bentuknya cuma satu. Kalau nggak persegi panjang ke atas, warnanya juga nggak terlalu bervariasi, cuman coklat kemerah-merahan. Nah, terus bahasa yang orang Mesir pakai, bahasa Arab yang mereka pakai itu bukan bahasa Arab yang kita kenal gitulah. Kan bahasa Arab ada dua, bahasa Fushah dan bahasa Amiyah. Kalau bahasa Fushah itu bahasa kayak bahasa bakunya gitu. Kalau bahasa Amiyah itu bahasa santainya. Nah, orang Mesir biasanya pakai yang bahasa Amiyah. Jadi, Overseas Goes to Mesir itu acara tahunan SMA Al-Irsyad Al-Islamiyah Boarding School Purwokerto. Nah, angkatan kita jumlahnya 103 anak, itu overseas angkatan keempat. Nah, kegiatan kita di sini sehari-hari itu hafalan Al-Quran sama pembelajaran bahasa Arab. Untuk kegiatan kita di sini, sekolah kita bekerja sama dengan Markas Firdaus Center. Tujuannya sama seperti overseas sebelumnya, yaitu bertujuan untuk menghafal Al-Quran dan memperdalam bahasa Arab. Karena tujuan kita itu tidak main-main, tujuannya adalah menjadi keluarganya Allah, dan itu sebuah tujuan yang sangat spesial. Sehingga di sini kami AABS membantu, hanya sekedar membantu bagaimana agar tujuan ini bisa terrealisasi sedikit demi sedikit. Oleh karenanya dalam overseas ini kami bertiga, tim SDM, saya, nanti ada Ustaz Mir'a, juga Ustaz Didi, telah membuat sebuah undang-undang. Kami beri nama Undang-Undang Overseas yang terdiri dari 12 pasal. Dari semua pasal, pasal 1 sampai pasal 12, seluruh siswa-siswi rata-rata sepertinya tidak bermasalah kecuali di satu pasal, yaitu pasal ke-9 berhubungan dengan handphone. Ada apa dengan handphone? Kalau bahasa Sarah tuh Undang-Undang Overseas. Itu aturan-aturan yang kita nggak boleh kita lakuin selama di Mesir. Kayak misalnya yang paling keberatan hampir semua anak itu handphone nggak boleh dikunci gitu. Itu sih kayaknya semuanya keberatan. Terus di sini juga kita pakai HP-nya setiap Jumat Sabtu. Itu apa sih ya? Kayak sebenarnya berat banget buat orang-orang yang ke Mesir cari status, buat update status, buat bikin Instastory. Banyak banget gitu Mesir yang bisa dieksplor, tapi kita cuma dikasih HP Jumat Sabtu. Tapi ya emang niat awal kita kan bukan buat situ sih. Aturan-aturan yang dibuat sama Ustazah sih emang awalnya berat banget, tapi semakin kesini kita jadi kayak ya ngertiin gitu juga. Kita perlu dibimbing, perlu diatur gitu. Ya itu juga demi kebaikan kita sih. Awalnya aku pikir tuh peraturan ini adalah peraturan yang sangat memberatkan. Tapi di balik itu semua, kita memiliki tujuan yang mulia dan membutuhkan fokus yang tinggi. Kita bisa menghafal Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan membuatkan hafalan kita tanpa harus megang HP loh. Dan kita juga bisa menghabiskan waktu bersama teman-teman kita dengan ngobrol, bercanda, tanpa harus menjadi manusia yang individualis dengan HP. Kita akui bahwa handphone sekarang menjadi ujian terberat bagi anak, dan di sini kami latih anak agar bijak dan menggunakan handphone. Fi aina tadrus.
Al-Bank Al-Markazi. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan. Jadi kita kan di sini 103 anak. Nah 103 anak itu kita tuh tinggal selama di Mesir 3 bulan itu di kayak rumah orang Mesir gitu kan. Kita nyewa rumah di sini. Nah rumah orang Mesir itu kayak modelnya itu kayak apartemen gitu loh. Biasa di sini disebut tuh syaqah. Nah setiap syaqah itu terdiri dari 7 kalau nggak 8 anak. Nah di setiap syaqah itu ada 1 kalau nggak 2 musyrifah. Nah kan ada 3 daerah tuh kan. Ada El-Burj, Kamotor, sama villa. Nah, untuk villa itu, 2 syaqah itu tinggal jadi 1 rumah gitu. Kalau villa, ustazahnya itu ada Ustazah Inayah. Nah, Ustazah Inayah itu model orang yang receh banget gitu loh, kayak gampang ketawa gitu. Istamiria Amirah. Terus ada Ustazah Wayan. Ustazah Wayan itu suka cerita-cerita tentang sejarah gitu. Makna jarisan. Mal harfu qalqalah. Di daerah El-Burj itu ada 2 syaqah. Ustazahnya itu ada Ustazah Risa. Ustazah Risa tuh baik banget, suka masak sama suka bagi-bagi makanan gitu. Sama satu lagi sama Ustazah Ninis. Kalau Ustazah Ninis itu enak banget kalau buat setoran karena kayak kalau misalkan kita lupa tuh kayak dikasih taunya tuh gampang gitu. Terus daerah yang ketiga itu Kamotor. Nah kalau di Kamotor itu ada 3 syaqah. Yang pertama syaqahnya Ustazah Cici. Ustazah Cici itu kayak kalau di luar sih ya itu pendiam, tapi kalau lagi sama kita gitu itu suka cerita-cerita. Terus yang daerah Kamotor itu ada Ustazah Bia sama Ustazah Iis. Nah kalau Ustazah Bia itu kayak yang masih anak muda gitu, masih nyambung gitu sama kita. Walaili dah saja. Nah kalau misalkan yang lagi Ustazah Iis itu kayak ibunya kita selama di Mesir, kayak benar-benar berkorban banget buat kita selama 3 bulan di Mesir. Terus ada syaqahnya Ustazah Mirna sama Ustazah Zumrah. Kalau Ustazah Mirna itu kayak suka cerita-cerita gitu. Nah sedangkan Ustazah Zumrah itu benar-benar sama kayak Ustazah Risa yang suka masak, suka bagi-bagi makanan. Ada Ustazah Yesi, sukanya itu ngajak tausil makanan sama ngajak jalan-jalan kita. Sama Ustazah Ulfa itu suka berkreasi di dapur, jadi kayak sering banget buat makanan gitu. Walahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Musyrif kita yang mendampingi di Mesir itu pertama ada Ustadz Maswir. Ustadz Maswir itu kalau setorannya bisa suka bercandaan gitu, ramah, baik, kadang bucin gitu. Nah terus ada Ustadz Dafiq. Ustadz Dafiq walaupun orangnya diem tapi sama juga, kadang suka bercandaan juga. Ba'daha tarokayat. Terus ada Ustadz Salim. Ya kalau buat beberapa orang ya Ustadznya cool gitulah. Oh dia. Dia apa coba tuh? Banyak di sini. Oke, tafadhol. Zen. Terus ada Ustadz Gozi yang jadi idaman para banat di sini. Khairul aqna wa huwa yuridu an yadhhab ila al-baqalah. Itu baca dulu. Terus ada Ustadz Regi yang terkenal killernya, apa susah kalau buat surah hafalannya. Al-hariqu. Dan yang terakhir Ustadz Anim, yaitu ustadznya yang pendiam tapi masih punya banyak kejutan lain. Khuliqa mimma'i
Tahu kan artinya dari mananya dari Jawab lagi. Mari sejenak untuk kembali lagi. Allahu Akbar. Siswa-siswi di sini kami buat sebuah jadwal harian yang bisa dibilang mereka menjadi siswa-siswi tersibuk di dunia, bisa jadi seperti itu. Dan bisa kita bayangkan dari 24 jam, 12 jamnya siswa-siswi kami bermuamalah dengan Al-Quran, baik dari segi tahsin, tahfidz, dan murojaah. Ya, anak-anak membuka hari mereka dengan tahfidz kurang lebih 4 jam, atau yang ingin memaksimalkan rata-rata bisa mencapai 5 jam. Program pokok yang ada di Mesir yaitu tahfidznya. Jadi tiap anak itu dari kelompokin dalam beberapa kelompok. Ada kelompok 1 itu per minggu 12 halaman, kelompok 2 per minggu dari 18 halaman, dan kelompok 3 per minggunya 24 halaman. Pertama-tamanya emang susah sih, mungkin gara-gara faktor ngafalin banyak gitu, tapi lama-lama juga kebiasa kok. Setelah tahfidz ada sebuah program yaitu tahsin, dan tahsin ini tidak main-main karena anak-anak langsung belajar bersama para syekh dan syekhoh yang sudah pasti keilmuan dalam bidang Al-Quran tidak perlu diragukan lagi. Nah, dari jam 2 siang sampai azan asar itu jam khusus buat tahsin. Jadi buat baca, disimak sama syekhnya. Nah, kalau misalnya syekhnya bilang bitabadul, berarti setiap anak tuh beda-beda halamannya dibaca. Nah, kalau misalnya syekhnya bilang nafsil wajh, berarti satu halaman itu dibaca sama 8 orang. Nah, kita baca, terus nanti sambil syekhnya tuh benerin bacaan kita yang kurang makhrajulnya, kurang panjangnya. Nah, di sela-sela itu juga syekhnya tuh ngejelasin tanda-tanda yang ada di Quran. Misalnya ada mim yang itu di situ harus berhenti, terus huruf lam yang nggak boleh berhenti, terus tanda titik 3 yang harus berhenti di salah satu tandanya. Nah, setelah sholat asar kita tuh lanjut sama pelajaran tajwid. Jadi itu kita tuh nggak cuma bisa baca doang, tapi kita tahu hukum asal muasal huruf itu keluar, makhrajul hurufnya di mana, hukumnya gimana. Nah, syekhnya ini ngajarin dari mana huruf alif sampai ya itu keluar. Misalnya dari halq, dari lisan, atau dari khusyum, atau dari syafatain, atau dari al-jaw. Nah, selain makhrajul huruf, ada juga hukum-hukum. Jadi ada hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim sukun, terus disertai sama pembagian huruf-hurufnya. Huruf qalqalah, huruf sawiyah, huruf shafir. Nah, kesannya gimana sih diajar sama orang Mesir langsung gitu? Rasanya sih grogi ya, jujur grogi banget, terus nervous gitu kan. Kayak pertama-tama tuh nggak ngerti apa-apa sama bahasa Mesir. Kan biasanya tuh kalau di sekolah kan pakai bahasa fushah, bahasa resmi. Nah, kalau di sini kan pakai bahasa amiyah yang nggak resmi. Jadi kayak aslinya itu J, jadinya G, kan kayak masih asing banget lah. Terus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya tahu apa yang dimaksud sama syekhnya. Terus juga kalau misal diajar sama orang Indo kan kayak biasa aja gitu kan. Nah, tapi kalau sama orang Mesir tuh dapat feel, dapat aura buat belajarnya loh. Kayak ini kan Ardul Anbiya gitu, jadi bener-bener enak banget. Jadi kita di sini juga belajar tahsin. Ya, kalau di Indonesianya sama kayak belajar tajwid tapi langsung dipraktekin ke Al-Qur'an. الله علينا لخسف بنا
Sini kita diajari sama 6 syekh, yaitu Syekh Ibrahim, Syekh Ahmad, Syekh Ahmad Hasan, Syekh Husairi, tidak tutup pipi. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyah. Syekh Hasan, sama satu lagi Syekh Ahmad Gamal. Nah, kebetulan saya diajar sama Syekh Ibrahim. Beliau tuh orangnya pertamanya kelihatannya tegas, terus kayak sangar gitu. Tapi akhir-akhirnya ketika kita udah tahu sifatnya, beliau tuh orangnya baik sama humoris. Sampai-sampai ketika waktu beliau ngajar di setiap pertemuan hampir bawa jajan buat kita. Ya, selain itu, Syekh Ibrahim juga Syekh yang paling senior di antara para masyayikh yang lainnya, dan beliau juga mempunyai sanad tertinggi di antara para masyayikh yang lain. Tentu saya merasa sangat beruntung bisa belajar dengan beliau. Sin ada berbeda, harus sin, harus ta, kudulina sama atas gusi, atas gigi sama gusi. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Program Tahfidz ini kami membagi anak-anak ke dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah kelompok Itkon. Kelompok Itkon adalah kelompok bagi siswa-siswi yang sudah menyelesaikan 30 juznya di Mesir. Mereka ditantang selama kurang lebih 3 bulan di sini agar bisa memungkinkan hafalan mereka minimal 10 juz. يقدرون على شيء من فضل الله وهو العزيز من القوم الظالمين ويل يومئذ للمكذبين. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang ingin menyelesaikan hafalan 30 juznya di Mesir. Dan ini kami bagi menjadi 3 kelompok besar lagi. Yang pertama adalah targetnya minimal mencapai 30 halaman per pekannya. Yang kedua 25 halaman. Yang ketiga adalah 20 halaman. Dan semua baik kelompok 1 dan kelompok 2 tentu dibimbing oleh para musyrif-musyrifah yang terdiri dari para mahasiswa Al-Azhar yang secara ilmu agamanya tidak perlu diragukan lagi, dan kemampuan mereka dalam bidang Al-Quran pun tidak perlu diragukan lagi. Setiap angkatan memiliki ciri khasnya masing-masing. Angkatan 4 juga memiliki ciri khas yang pasti kami tidak akan mudah untuk melupakannya. Yang pertama, ini adalah angkatan pertama yang 60% dari seluruh jumlah siswa-siswinya menyelesaikan 30 juz di Mesir.
program ITKON. Itu program murojaah buat orang-orang yang udah selesai hafalan 30 juz. Mengulang hafalannya dari misal kalau mau juz 1 sampai juz 30. Nah, kalau di sini itu ada kelompok-kelompoknya sendiri. Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun fil ardi rabbil alamin fis samawati wal ard wa huwal azizul. Kalau kesan dari aku sih kalau buat program ITKON ya awal-awal ya stres gitu lah. Tapi kalau udah misal udah tes gitu ya udah lega buat apa ini biar nguatin hafalan kita. Ala syai'in min fadlillah Rabbis samawati wa rabbil ard wa huwal azizul hakim wa huwal azizul hakim falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ard dzalikum bi annakum ittakhadhtum wa rabbil ardi rabbil alamin wa huwal azizul hakim وهو العزيز الحكيم وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ألا يقدرون على شيء من فضل الله فبأي حديث بعده يؤمنون وله الكبرياء في السماوات والأرض وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء إن المتقين في جنات ونهر وهو العزيز الحكيم ذلك نصر علينا يسير يوم تشقق الأرض عنهم سراء وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. الحمد لله. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak lengkap rasanya kalau pergi ke negeri Arab, namun tidak belajar bahasa Arab. Jadi anak-anak di sini juga kami beri kesempatan untuk belajar bahasa Arab langsung kepada ahlul lughahnya, langsung kepada pemilik bahasa Arab itu sendiri. Dan di sini mereka belajar di Markas Nil. Meskipun durasi mereka belajar ya tidak lama, kurang lebih hanya 3 jam. Tapi 3 jam ini menjadi waktu yang berkualitas bagi anak-anak kami, karena di sana mereka langsung berupaya mengamati, memahami, menulis, dan yang paling asik yang mengerjakan PR dari Markas Nil. Dan tentu Markas Nil sendiri sudah mempersiapkan para pengajar sesuai yang kami harapkan. Yang pertama yaitu pengajar yang tegas, kemudian yang kedua sabar dalam menghadapi siswa-siswi ABS. Lalitanam muri. Aku boring. Mamana aku merasa bil malali boring. La tanam mutaakhiron qalina ba'di maza tadbuhina Kemudian selain di Markas Nil, anak-anak juga kembalinya dari markas kami biasakan agar mulai membiasakan takbir kesehariannya menggunakan bahasa Arab. Dan ini dibantu oleh para musyrif musyrifah. Jadi program di Mesir tuh selain kita hafalan Quran sama tahsin, ada juga yang namanya program takbir. Program takbir itu setiap sore kita tuh belajar kosakata bahasa Arab sehari-hari buat komunikasi. Jadi di sini tuh kita juga tahu mana bahasa Arab yang benar sama mana bahasa Arab yang kurang benar. Lau samahti sahil baba
Astadzana ilal hamma. Huma bi. Ya, ingat unzur itu melihat, ya, bukan mir'ah. Atau bahasa apa? Mir'ah dong itu. Itu bahasa anak pondok biasanya. Sehingga ada satu istilah atau satu kalimat yang kalau dulu di angkatan 3 itu sangat membumi, yaitu kulu-kulu anak. Nah, di angkatan 4 ini ada proses islah atau dibenarkan bahwa istilah itu kurang tepat. Matan syair tadi al-kamamah yang kayak biasa kita pakai keseharian kan kayak kulu-kulu anak. Padahal yang bener itu 5 alaya daiman. Terus kayak wah keharan nih. Padahal yang benar harun jidan. Jadi di sini kita bisa bedain mana yang benar mana yang enggak. 5 alaya daiman. 5 alaya daiman. Apa-apa aku. Terus belajar bahasa Amia, belajar bahasa Fusa, ya macam-macam lah. Kesannya sama belajar takbir sama temen-temen ya asik, senang. Jadi kayak bisa buat komunikasi, belajar komunikasi bahasa Arab juga sama teman-teman. 5 alaya daiman. 5 alaya daiman. Apa-apa aku. Sehingga untuk seluruh siswa-siswa ABS jangan lagi mengatakan kulu-kulu anak, tapi 5 alaya daiman. Till you're announced, we've not yet lost all our graces. The hounds will stay in chains. Look upon your greatness and she'll send the call out, 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 send the call out. Angkatan ini menjadi angkatan yang pertama kali juga menampilkan kebudayaan Indonesia di Markas Nil. Jadi kala itu Markas Nil memberikan kesempatan kepada kami, kepada warga Indonesia, anak-anak khususnya, untuk menampilkan apa sih Indonesia itu, tentunya dengan menggunakan bahasa Arab. Acara ini diberi nama Mahrojan Sakofi. وكان آخر الحجاج سنة 2015. شريط الطباع الأول مطلق ثم خطأ كل واحد على شكل tempe أو طابو أو بطاطا
Ketika acara ini, anak-anak mempresentasikan Indonesia menggunakan bahasa Arab. Di sana ada yang menampilkan pencak silat. Kemudian yang kedua ada juga yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, juga nasyid dalam bahasa Arab. Sampai akhir menutup mata. Kemudian ada juga yang menampilkan makanan-makanan khas Indonesia. Dan yang pasti anak-anak sukses untuk menampilkan inilah Indonesia di mata dunia, Kairo khususnya.